Shalom saudara-saudara, sekali lagi kita bertemu di dalam uh, kasih Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa atas pertolongan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah bagi kehidupan kita, sehingga kita hari ini masih berada dalam keadaan yang baik-baik semuanya karena anugerah Tuhan. Walaupun kita sedang berhadapan dengan keadaan penularan COVID yang semakin meningkat dan secara manusia ini cukup merisaukan, cukup mengkhawatirkan, mengganggu ketenangan, namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menjaga kita. Dan saya mengajak kita untuk terus berharap kepada Tuhan, karena apabila Tuhan sudah berjanji menjaga dan memelihara, maka Tuhan pasti menunaikan atau melaksanakan janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan berpegang kepada janji, maka kita dapat berharap kepadanya dengan penuh keyakinan. Tuhan pasti menolong kita, memelihara kita, melindungi kita. Karena itu, dengan keyakinan inilah maka kita dapat menjalani kehidupan ini, menikmati kehidupan ini dengan ketenangan bersama dengan Tuhan. Kita nikmati saja hidup ini, walaupun keadaan persekitaran kita menurut manusia cukup membimbangkan. Yang penting, satu, kita berharap kepada Tuhan. Yang kedua, kita patuhi semua arahan-arahan kesehatan yang diberikan. Maka kita pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Baiklah saudara, pada kesempatan ini sekali lagi kita ada peluang untuk sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Maka itu saya mengajak kita untuk membincangkan ataupun mempelajari suatu topik pembicaraan atau tema pembelajaran firman Tuhan, yaitu dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Nah, untuk lebih mengerti keadaan ini atau lebih memahami pembelajaran ini, maka yang pertama-tama kita harus mempelajari, saya mengajak kita untuk meninjau atau mempelajari apa kata Alkitab tentang keadaan manusia di hadapan Tuhan. Nah, kita sama-sama melihat di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Ayat firman Tuhan ini berkata demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun
yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, saudara, dalam bahagian ini kita dapat pelajari dan penting untuk mempelajari keadaan manusia pada zaman sekarang ini. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sampailah pada hari ini, keadaan manusia itu digambarkan seperti apa yang kita sudah baca sebentar tadi. Nah, apa kepentingannya untuk mengetahui keadaan manusia sekarang ini? Kita perlu memahaminya supaya kita benar-benar dapat mengerti nilai daripada dibenarkan karena iman itu. Nah, di dalam ayat ini, sepanjang pembacaan ini, kita dapat melihat keadaan manusia itu digambarkan atau dikatakan di dalam ayat ini sebagai keadaan yang sangat rusak di hadapan Tuhan. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-10 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Gambaran pertama atau pendapat Alkitab yang pertama dalam ayat ini tentang manusia adalah, manusia itu tidak ada seorang pun yang benar. Nah, bila Alkitab bercakap tentang yang benar, maka sentiasa merujuk kepada yang benar menurut Allah atau sesuai dengan kebenaran Allah. Bukan benar pada pandangan manusia atau menurut pendapat manusia, melainkan benar menurut pendapat Allah. Nah, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, di sana mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Maka dengan itu, bila Alkitab berkata tentang yang benar, maka itu selalu merujuk kepada kebenaran Allah atau kebenaran firman Allah. Allah adalah sumber, ya kita tahu maksud sumber ini, Allah adalah sumber kebenaran, daripadanya lah kebenaran itu. Dia adalah punca, darinya lah datang kebenaran itu, dan bukan dari manusia. Manusia tidak memiliki kebenaran. Apa yang benar di dalam diri manusia hari ini, itu semuanya berasal dari Allah. Maka sebagai Allah sumber kebenaran, Dia jugalah yang menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah. Nah, saudara, Allah juga berhak menentukan apakah tindakannya benar atau salah. Ya, Dia sendiri yang tentukan tindakan-tindakannya itu adalah tindakan yang benar ataupun tindakan yang salah. Tetapi kita sendiri tahu bahwa Allah tidak pernah bertindak salah walau sekalipun. Nah, manusia sedikit pun tidak dapat atau tidak layak mempersoalkan tindakan-tindakan Allah. Bila Allah bertindak, Dia berkuasa dan berhak penuh atas tindakan-tindakannya tanpa dapat dipersoalkan oleh manusia. Allah juga berhak menentukan apa yang benar dan apa yang salah untuk manusia. Allah bukan saja berhak atas tindakannya, Allah juga berhak menentukan mana yang benar dan mana yang salah bagi manusia. Dan manusia sedikit pun tidak layak untuk mempersoalkan itu. Manusia kita tidak dapat berkata, oh Tuhan, kenapa harus begini? Ya, kenapa Engkau suruh kami bertindak seperti ini dan menghalang kami bertindak seperti ini? Apa relevannya? Apa baik buruknya? Kenapa? Manusia tidak berhak untuk mempersoalkannya. Ya, seperti yang diumpamakan di dalam kitab Perjanjian Lama tentang seorang tukang periuk. Ya, tukang periuk itu maksudnya menurut
bahasa kita itu adalah pembuat tembikar, ya, tembikar atau pasu dari tanah liat, mungkin produk-produk dari tanah liat lah. Jadi manusia pembuat pembuat tembikar itu, dia berhak penuh atas tembikar yang dibuatnya. Dia berhak penuh atas tanah liat yang digunakannya untuk membuat pasu, tembikar, dan apa sajalah. Ya, dia berhak untuk membentuk dengan bentuk apa saja, size apa saja, desain dia bagaimana. Si pembuat tembikar itu berhak penuh tanpa ada hak sedikit pun dari tembikar itu untuk membantah. Kenapa bentuk saya seperti ini, ya? Atau kenapa desain saya seperti ini? Kenapa size saya seperti ini? Tidak ada. Dan itulah gambaran antara Allah dan manusia. Allah adalah digambarkan sebagai pembuat tembikar itu, dan manusia itu adalah tanah liat. Maka Allah berhak penuh atas kehidupan manusia, dan manusia tidak dapat membantah, manusia tidak dapat pertikaikan. Kalaupun manusia mau mempertikaikannya, tidak ada sedikit pun hak, tidak ada kelayakan, ya, untuk mempertikaikan tindakan-tindakan Allah. Allah juga berhak menentukan apa yang benar dan apa yang salah untuk manusia. Dan Allah bahkan telah menentukan suatu jalan hidup bagi manusia menurut piawaiannya atau menurut ketentuannya sendiri. Allah sudah menetapkan itu. Cara hidup atau jalan hidup manusia itu begini. Allah sudah tentukan. Dan tanggung jawab manusia adalah mengikuti rencana-rencana Tuhan, jalan-jalan Tuhan sebagai pemilik hak penuh atas kehidupan manusia, juga dalam kehidupan kita hari ini. Nah, Allah sudah menentukannya. Allah sudah menetapkan jalan hidup yang sesuai, yang benar bagi manusia. Tetapi manusia sendiri memilih jalan hidupnya sendiri, sehingga menempatkan diri pada satu keadaan yang tidak selari dengan jalan-jalan Tuhan itu. Ya, akibatnya manusia berada di luar jalan hidup yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, karena keadaan inilah maka manusia dikatakan sebagai tidak ada yang benar. Maksudnya, dengan kata yang lain, tidak ada lagi manusia yang hidup sepenuhnya di jalan-jalan Tuhan. Tidak ada lagi manusia yang hidup sepenuhnya mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Di mana-mana keadaan, di mana-mana tempat atau kesempatan, ada saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Juga di dalam ayat itu dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah, ya. Dan inilah perkara yang sangat menyedihkan. Tidak ada yang mencari Allah. Dan tindakan itu dikatakan ayat ini sebagai tidak berakal budi. Ya. Manusia yang tidak mencari Allah itu dikatakan Alkitab sebagai tidak berakal budi, atau dengan kata yang lebih mudah kita pahami adalah suatu kebodohan, ya, tindakan bodoh, keputusan bodoh yang betul-betul merugikan. Ya, itu yang dikatakan oleh Alkitab tentang orang-orang yang tidak mau mencari Allah. Nah, kalau kita pelajari dengan lebih lanjut mengenai mencari Allah ini, dan akhirnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa karena manusia tidak berusaha untuk mencari Allah, maka Allah berinisiatif untuk dia sendiri mencari manusia yang hilang itu. Hal itu juga digambarkan di dalam perumpamaan tentang seorang gembala
yang kehilangan seekor domba, lalu dia meninggalkan yang 99 itu dan pergi mencari yang seekor domba itu. Itu gambaran bahwa manusia yang tersesat itu tidak mungkin dapat atau berhasil menemukan Allah kalau bukan Allah sendiri yang mencari manusia. Nah, saudara, kita itu seperti itu. Kita sudah terhilang, kita sudah tersesat, dan kalau bukan karena Tuhan sendiri yang datang untuk mencari kita, tidak mungkin kita dapat menemukan Allah. Juga di dalam ayat itu dikatakan, semua orang menyeleweng, tidak berguna, dan tidak ada yang berbuat baik. Penyelewengan terjadi di sana-sini. Ya, kita tahulah penyelewengan-penyelewengan ini. Kita tidak perlu mencari di tempat-tempat yang lain, di negara kita sendiri, di tempat kita sendiri. Sering kali terjadi penyelewengan demi penyelewengan. Inilah sikap manusia, saudara. Dan kita berdoa supaya kita tidak menjadi salah seorang dari yang suka menyeleweng ini, ya, yang sering kali melakukan penyelewengan. Kadang-kadang berlaku penyelewengan kuasa, penyelewengan keuangan, penyelewengan macam-macam lah, penyelewengan berlaku. So, itu keadaan manusia. Dan juga dalam ayat ini juga dikatakan kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, mulut mereka mengandung bisa, yang bermaksud kata-kata negatif yang sering kali keluar dari mulut, dari bibir. Sangat sedikit kata-kata yang mendorong. Ya, sangat sedikit kata-kata yang membangun. Dan kita bersyukur karena kita ini yang sudah mengenal Tuhan, maka kita diajar untuk lebih memelihara kata-kata kita, lebih memperhatikan kata-kata kita. Sehingga dalam Alkitab mengatakan barang siapa yang berbicara, haruslah berbicara sebagai yang menyampaikan firman. Nah, itu berlaku karena kita sudah menerima kesadaran, kita sudah mendapat pembelajaran dari firman Tuhan. Kalau kita tidak diberi kasih karunia anugerah dari Tuhan untuk memahami isi hati Tuhan, maka kemungkinan besar kita juga salah satu daripada mereka yang dikatakan sebagai kerongkongan mereka ternganga seperti kuburan yang ternganga. Ada perkataan-perkataan yang jahat keluar, kata-kata caci yang keluar. Juga diteruskan di dalam ayat ini, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, yang bermaksud tidak pula mengucapkan berkat, malah saling mengucapkan kutuk, saling mengucapkan fitnah, saling mengucapkan caci maki. Itulah keadaan manusia. So, yang seterusnya, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ya, tindakan-tindakan yang jahat, yang tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan tindakan itu benar atau salah, tanpa mempertimbangkan apakah itu memberi kesan yang baik atau tidak baik. Satu pemikiran yang pemikiran yang cepat dan tindakan yang cepat juga. Dan kita tahu yang serba cepat ini seringkali mendatangkan kerugian, apalagi kalau hal-hal atau tindakan-tindakan yang salah, yang tidak dipikirkan, tidak dipertimbangkan terlebih dahulu, yang didorong oleh kemarahan. Apabila sudah marah, bercakap sembarangan, bertindak sembarangan, dan akhirnya mengakibatkan kerusakan yang besar dalam kehidupan pribadi dan orang lain. Nah, juga diteruskan dalam bahagian yang kita sudah baca juga mengatakan keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan, dan jalan damai tidak mereka kenal. Ya, ini bermaksud menyebabkan kehancuran dan kebinasaan di mana-mana. Orang-orang yang seperti ini, manusia ini, mengakibatkan kesan buruk kepada persekitaran. Dan kita dapat lihat itu ada banyak berlaku di mana-mana. Ya, mungkin kadang-kadang kita juga seperti itu. Ya, kehadiran kita
memberi impak yang negatif kepada persekitaran, mungkin kepada kehidupan orang lain, mungkin kepada kehidupan keluarga kita. Kadang-kadang keberadaan kita itu mendatangkan kesan yang negatif. Itu adalah hal-hal yang tidak sepatutnya berlaku. Sedangkan dalam Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai, yang kehadirannya membuat persekitarannya aman, membuat persekitarannya damai, kehadirannya membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya merasa selamat dan aman. Itu yang dikehendaki Alkitab. Tetapi tidak dapat dinafikan bahwa ada ramai manusia yang kehadirannya itu memberi kesan buruk, memberi kesan negatif, mengakibatkan kerusakan-kerusakan kepada persekitaran. Bukan saja kepada alam, tetapi juga kepada kehidupan orang lain. Nah, saudara, kita juga perlu hati-hati. Yang pertama yang kita perlu hati-hati adalah kita harus memelihara hidup kita ini supaya tidak memberi kesan buruk kepada orang lain. Dan yang kedua adalah kita harus berhati-hati supaya hidup kita ini tidak akan terkena kepada kesan buruk akibat orang lain. Ya, sebab kita tidak dapat menghindarkan diri dari keadaan-keadaan seperti itu. Kita tidak dapat menghindarkan diri dari orang-orang yang boleh mengakibatkan kesan buruk dalam kehidupan kita. Sebab orang yang kita lihat setiap hari itu, ada saja orang yang hidupnya tidak tentu arah, yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya berpotensi untuk merosakkan hidup kita. So, jangan biarkan pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu menguasai kehidupan kita. Nah, saudara, dan yang terakhir yang dikatakan di situ adalah rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kenapa kejahatan berlaku di sana sini? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah dalam diri ramai orang. Coba tanya kepada diri kita hari ini, bagaimana pula rasa takut kita dalam diri kita terhadap Allah? Apakah kita sungguh-sungguh takut kepada Allah, takut akan Allah? Maksudnya menghormati Allah, menyegani Allah, menyanjungi Allah. Apakah kita juga mempunyai rasa hormat, teruja, sanjung kepada Allah sebagaimana yang sepatutnya? Atau kita tergolong kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah, bahkan tidak percaya bahwa Allah itu ada. Dan kejahatan berlaku karena manusia tidak takut kepada Allah. Nah, perkara-perkara yang kita sudah pelajari sebentar tadi itu adalah keadaan-keadaan manusia zaman sekarang ini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai pada hari ini. Dan mungkin dalam kehidupan seseorang tidak semua perkara ini ada. Tetapi mungkin ada satu, ada dua, atau beberapa yang kelihatan jelas di dalam kehidupan seseorang itu. Ataupun mungkin dalam diri kita juga ada beberapa hal ini yang kelihatan. Nah, saudara, karena itu kita perlu memperhatikan hidup kita sungguh-sungguh. Dengan keadaan ini, ya, seperti yang kita sudah pelajari sebentar tadi, dapatkah manusia membenarkan diri di hadapan Allah sehingga layak untuk menerima kasih karunia dan anugerah penyelamatan? Kalaulah menerima keselamatan itu, syarat untuk menerima keselamatan itu adalah kehidupan harus baik, kehidupan harus benar, baru dapat menerima keselamatan itu. Ya, kehidupan harus berubah menjadi baik, sikap manusia menjadi baik, barulah penyelamatan itu dilakukan, barulah penyelamatan itu diberikan. Kalaulah itulah syaratnya, tentu sekali tidak ada seorang pun manusia yang akan menerima penyelamatan itu.
Karena manusia itu digambarkan sebagai tiada yang benar, tiada yang takut akan Allah. Semuanya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Lalu bagaimana manusia dapat diselamatkan? Ini pertanyaan, bagaimana manusia dapat diselamatkan? Kalau manusia tidak dapat menyelamatkan diri, kalau manusia tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan, kalau manusia itu hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, maka pertanyaannya adalah, bagaimana manusia dapat diselamatkan? Apakah dengan mentaati hukum-hukum tertentu? Bagaimana pula dengan hukum Taurat? Sebab hukum Taurat juga adalah hukum yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Hukum Taurat itu adalah dari Allah sendiri. Diberikan oleh Allah, hukum-hukum itu diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Tetapi Alkitab sendiri mengatakan bahwa manusia tidak dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu dapat kita baca di dalam ayat yang ke-20. Kalau melakukan hukum Taurat itu, manusia tidak dapat dibenarkan juga, apalagi dengan tindakan dan usaha manusia sendiri, dengan cara manusia sendiri yang berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tentu sekali manusia tidak dapat diselamatkan dengan usaha manusia sendiri. Jadi sekali lagi dipertanyakan, jadi kalau begitu, bagaimana manusia dapat diselamatkan? Bagaimana kita ini, manusia ini, dapat diselamatkan? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, masih di dalam Roma pasal yang ketiga. Ayat ini berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Nah, saudara, menurut ayat ini, manusia itu dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Karena kasih karunia, manusia itu dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah, bagaimana kira-kira maksud yang dibenarkan dengan cuma-cuma itu? Mari kita sama-sama menyimak beberapa ayat dalam satu bahagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Di dalam ayat ini berkata, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, saudara,
ayat ini mempunyai sesuatu makna yang sangat dalam yang dapat menggambarkan bagaimana manusia itu dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia atau anugerah. Nah, kisah ini seperti yang kita sudah baca, ada seorang perempuan kedapatan berzina. Kemudian dibawalah perempuan itu kepada Yesus oleh beberapa orang, termasuk pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dan mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, kemudian bertanya kepada Yesus. Mereka mengatakan bahwa menurut hukum Taurat, orang-orang yang berbuat zina seperti ini harus dilempari. Dan hukuman melempar itu bukan sekadar main-main lempar begitu, tetapi dilempari sampai mati. Ya, mereka berharap bahwa Yesus melakukan sesuatu yang akhirnya dapat membuatkan mereka mempersalahkan Dia. Tapi apa yang berlaku? Yesus sengaja berdiam diri, malah dalam ayat ini berkata Yesus menulis di tanah dengan jarinya. Tetapi karena orang-orang yang ada di situ terus-menerus bertanya kepada Yesus, akhirnya Yesus berdiri. Yesus berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa yang tidak berdosa, haruslah dia yang pertama melemparkan batu. Nah, di sini saudara, kita dapat belajar bahwa Yesus meletakkan satu syarat kelayakan untuk melempari perempuan itu dengan batu, yaitu yang tidak berdosa. Nah, setelah mendengar hal itu, orang yang ada di situ satu persatu pergi. Dan Alkitab mengatakan bahwa yang pergi itu, yang pertama pergi itu adalah yang tertua. Yang bermula dari yang tertua. Kemudian yang menyusul sehingga semua orang telah pergi. Yang ada di situ hanya perempuan yang kedapatan berzina itu dan Yesus yang ada di situ. Nah, di sini juga kita pelajari bahwa manusia mereka yang ada di situ sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka itu juga berdosa. Dan karena itu mereka sangat yakin, sadar bahwa mereka tidak layak untuk menghukum perempuan itu. Tetapi di situ ada seorang yang dapat melepasi syarat kelayakan itu. Nah, kelayakan yang diletakkan oleh Yesus itu syaratnya adalah yang tidak berdosa. Dan semua orang yang ada di situ semuanya tidak melakukan penghukuman karena mereka semua berdosa, mereka sadar mereka berdosa. Tetapi Yesus yang meletakkan syarat kelayakan itu, dialah satu-satunya yang sebenarnya layak. Ya. Karena Yesus itu tidak berdosa. Maka kalau Yesus melempari wanita itu dengan batu, Yesus layak karena dia tidak berdosa. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus bertanya kepada perempuan itu, tiadakah seorang pun di antara mereka yang menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada. Lalu jawaban Yesus, respon Yesus yang seterusnya adalah respon yang cukup luar biasa. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, saudara, Yesus berkeputusan untuk tidak menghukum perempuan itu bukan karena perempuan itu didapati tidak bersalah, ya. Karena memang perempuan itu bersalah dan menurut hukum Taurat dia patut dilempari batu sampai mati. Yesus tidak menghukum perempuan itu bukan karena perempuan itu tidak bersalah. Yesus juga tidak menghukum perempuan itu bukan karena perempuan itu telah menebus kesalahannya.
atau telah membayar denda. Ya. Yesus tidak menghukum perempuan itu karena di dalam hatinya dia ada belas kasihan yang besar. Kemudian dia memberi pengampunan. Dan itulah yang dikatakan anugerah kasih karunia. Seseorang yang bersalah dan layak patut dihukum, tetapi tidak dihukum atas dasar kasih karunia atau anugerah. Jadi saudara, itulah gambaran tentang manusia yang dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita pada hari ini telah menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Dia telah menawarkan keselamatan itu kepada manusia, bukan karena kita sudah kita tidak bersalah atau didapati tidak bersalah. Kita sudah hidup benar, tidak. Atau kita menerima kasih karunia itu bukan karena kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang melayakkan kita untuk mendapatkan kasih karunia itu. Tidak. Karena manusia ini digambarkan yang kita sudah baca, yang kita sudah pelajari pada awal pembicaraan ini, manusia itu semuanya hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Hidup tidak mencari Tuhan. Hidup tidak menghormati sesama sendiri. Dan hidup tidak takut akan Tuhan. Dan dengan itu membuatkan manusia ini benar-benar tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi karena Tuhan yang penuh kasih, seperti yang kita sudah pelajari beberapa waktu dahulu, bahwa Allah mengasihi manusia dengan kasih yang besar. Apa sebabnya Allah mengasihi manusia? Karena di dalam diri manusia ini ada bahagian diri Allah. Ya, masih ingat ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah memberikan kehidupan kepada manusia dari mulutnya sendiri. Dia menghembuskan nafas hidup. Artinya nafas itu adalah bagian diri Allah. Dan di dalam kita hari ini ada bahagian diri Allah. Ada kehidupan Allah di dalam diri kita. Itulah sebabnya Allah mengasihi kita. Bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini layak, bukan karena kita ini sudah berhasil mentaati firman-firman Tuhan baru Allah mengasihi kita. Bukan karena kita ini istimewa baru Allah mengasihi kita. Justru karena kita dikasihi Allah lah, maka kita menjadi istimewa. Kenapa kita dikasihi Allah? Karena di dalam diri kita ada bahagian diri Allah itu, sehingga dia berkeputusan untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa menerima keselamatan itu, menerima anugerah itu tidak berhenti di situ saja. Ya. Sebab di dalam pembacaan kita, dalam kisah Yesus dan perempuan yang didapati berzinah itu, pada akhir pembicaraannya, Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi bermulai hari ini." Jadi saudara, menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan itu tidak berhenti sekadar kita sudah terima, kita sudah bebas, kemudian kita boleh melakukan apa saja. Karena apapun yang kita lakukan, Tuhan sudah memberi kita kasih karunia. Tidak seperti itu, saudara. Yesus sendiri mengatakan kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau." Artinya dia sudah memberi kasih karunia kepada perempuan itu. Lalu Yesus berpesan, "Pergi, hidupilah kehidupanmu seperti biasa, bekerjalah, bertanggung jawab kepada keluargamu, kemudian taatilah hukum-hukum setempat yang ada, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi bermula hari ini." Jadi saudara, menerima kasih karunia itu
haruslah disusuli dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Bukan sekadar sudah diterima, lalu kita bilang, yes, saya sudah bebas. Yes, saya sudah dapat melakukan apa saja tanpa dihukum lagi karena sudah diberi kasih karunia. Tidak seperti itu, saudara. Ya, justru karena kita sudah diberi kasih karunia, kita sudah menerima anugerah yang dari Tuhan, maka kita harus mentaati perintah-perintah Tuhan. Mentaati perintah Tuhan bukan karena kita mau diselamatkan, kita mau menerima anugerah itu, tetapi mentaati firman Tuhan karena kita sudah menerima anugerah itu. Jadi saudara, kita harus selalu ingat bahwa kalau kita hari ini sudah hidup berdamai dengan Tuhan, maka itu adalah karena Tuhan sudah memberi kita kasih karunia-Nya dan anugerahnya secara percuma. Bukan dengan jasa baik kita, bukan dengan kelayakan kita, bukan dengan ketaatan kita, bukan dengan keistimewaan kita, tetapi karena kasih Tuhan, maka Dia memberi kita kasih karunia, anugerah keselamatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur firman-Mu memberi kami keyakinan dalam diri kami, dalam hati kami, bahwa kami yang berdosa ini, kami yang penuh dengan kejahatan, kami yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan, kami yang melakukan pelanggaran demi pelanggaran, kami yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak mengasihi, tidak menghormati sesama kami, yang sebenarnya harus dihukum. Tetapi hari ini Tuhan, kami sudah menerima anugerah kasih karunia Tuhan, bukan dengan kelayakan kami, tetapi karena kasih Tuhan yang besar. Secara cuma-cuma kami menerima keselamatan, anugerah dan kasih karunia yang dari Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami mau berdoa supaya Engkau memimpin kami untuk benar-benar dapat menghargai kasih karunia yang besar ini dengan hidup mentaati segala perintah-perintah Tuhan, mentaati dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami ataupun sampai Tuhan datang. Kami juga rindu Tuhan kalau orang lain juga dapat mengerti bahwa mereka dikasihi Tuhan dan kepada mereka juga kasih karunia itu ditawarkan, agar mereka juga menerimanya dan hidup damai dengan Tuhan di dalam anugerah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu, berkat dari firman Tuhan memenuhi kehidupan kami, dan itulah yang memberi kekuatan kepada kami meneruskan hidup kami di hadapan-Mu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih karena sudah setia mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.